Shalom saudara-saudara sesama anggota tubuh Kristus yang dikasihi Allah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa melimpah-limpah di dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa, pagi ini sungguh kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup. Kiranya Engkau menjadikan hidup kami berarti dan memberkati sesama kami, dan kiranya hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu di atas bumi ini. Ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, terlebih dulu kami mau bersateduh, kami mau duduk diam dan mendengarkan pengajaran melalui firman-Mu. Berikanlah kami hati yang dipenuhi hikmat, sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, dunia kita saat ini dipenuhi dengan banyak sekali orang-orang yang malas. Di Jepang bahkan ada yang disebut dengan kaum hikikomori, yaitu generasi anak muda yang menjadi beban bagi orang tua dan keluarganya. Mereka biasanya tidak mau bekerja dan hanya mengurung diri di kamar saja. Jadi orang tua atau keluarganya harus memelihara dan memberi mereka makan meskipun mereka sudah mencapai usia dewasa untuk bekerja dan mandiri. Kemalasan adalah sebuah kebiasaan yang buruk. Mengapa disebut kebiasaan? Yaitu karena kemalasan adalah sebuah pilihan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan. Firman Tuhan memberikan kita nasihat yang bijaksana di dalam Roma 12 ayat 11. Demikian bunyinya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam ayat firman Tuhan tersebut, kita diminta untuk melayani Tuhan dengan rajin dan bersemangat. Tapi kebenaran firman Tuhan itu juga berlaku dalam setiap bidang kehidupan kita, yaitu kita harus selalu rajin dan bersemangat dalam melakukan segala sesuatunya, karena kerajinan akan mendatangkan hal-hal yang baik ke dalam hidup kita. Dr. Bill Pringle dalam bukunya yang berjudul 10 Kualitas Terbaik dari Seorang Pemimpin Besar menuliskan sebuah cerita yang sangat bagus. Dia mengatakan bahwa ia pernah mendengar kisah tentang seorang karyawan muda yang tidak pernah terlatih dalam hal apapun dan tidak memiliki kualifikasi pendidikan, tetapi ia mencintai pekerjaannya di sebuah SPBU atau pom bensin. Setiap hari ia membersihkan jendela-jendela dan merapikan halaman. Ia tiba lebih pagi untuk menyiapkan ruang cuci dan menyiapkan segala sesuatunya untuk hari itu. Ia pulang terlambat untuk memastikan bahwa segalanya telah terkunci. Pemilik SPBU ini yang tidak berkeluarga mendadak meninggal. Yang mengejutkan adalah di dalam surat wasiatnya, SPBU itu diwariskan bukan kepada montir kepala, bukan kepada akuntannya, dan bukan kepada orang-orang yang sedang magang, melainkan kepada anak muda yang tidak berpengalaman dan tidak memiliki kualifikasi tersebut. Satu-satunya kelebihan anak muda itu adalah kerja keras dan kerajinannya dalam melayani bosnya dan hal yang dicintainya, yaitu SPBU itu. Saudaraku yang terkasih, kerajinan pasti selalu mendapatkan upahnya. Sebuah kisah dalam Alkitab juga membuktikan bahwa kerajinan pasti mendapatkan upah. Kisah itu adalah tentang Ribka, istri Ishak, putra Abraham. Dikisahkan dalam Kejadian 24 bahwa Abraham tidak ingin Ishak menikah dengan perempuan Kanaan, melainkan ia ingin Ishak menikah dengan salah satu sanak saudaranya yang tinggal di Aram, Mesopotamia. Mari kita baca Kejadian 24 ayat 10-14.
Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, "Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, 'Tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum,' dan yang menjawab, 'Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum.' Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu." Abraham mengutus hamba kepercayaannya untuk pergi mencari istri bagi Ishak, dan ini bukanlah hal yang gampang. Jadi hamba Abraham itu meminta tanda dari Tuhan bahwa gadis yang akan memberikan dia dan unta-untanya minum air, maka gadis itulah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi istri Ishak. Mari kita lanjutkan membaca kisah itu, Kejadian 24 ayat 15-20. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Saudaraku yang terkasih, memberi minum unta-unta bukanlah hal yang mudah, karena unta meminum banyak sekali air. Ditambah lagi hamba Abraham itu membawa 10 ekor unta. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya Ribka harus berjalan mondar-mandir menimba air dan memberi minum unta-unta tersebut, padahal hamba Abraham itu tidak memintanya. Akan tetapi semua kerja keras dan kerajinan Ribka pun terbayar, karena pada akhirnya ia menjadi istri Ishak. Ini adalah upah yang sangat luar biasa, karena Abraham dan Ishak adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Selain itu, Ribka akan menjadi bagian dari silsilah nenek moyang Tuhan Yesus, dan namanya tercantum dalam Alkitab. Sebuah tindakan kerajinan telah mengubahkan hidup Ribka, dan begitu juga halnya dengan kita. Kita tidak akan pernah bisa menduga apakah upah dari kerajinan yang kita lakukan. Satu hal yang pasti adalah kerajinan pasti ada upahnya. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga melalui renungan ini Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Terima kasih ya Tuhan atas persekutuan yang indah bersama-Mu melalui pengajaran firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kami percaya Engkau berbicara kepada setiap orang yang mencari-Mu dengan sungguh-sungguh, dan Engkau menjamah hati setiap orang yang rindu untuk menemukan-Mu.
Ingatkanlah kami ya Tuhan, agar senantiasa melakukan segala sesuatunya dengan rajin, karena kerajinan pasti mendatangkan hal-hal yang baik ke dalam hidup kami. Bapa, sebentar setelah berdoa, kami akan segera melakukan aktivitas kami. Kiranya Engkau menuntun kami ke dalam hal-hal yang Engkau ingin kami lakukan, dan berikanlah kami mata yang bisa melihat serta hati yang mengerti akan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami berdoa juga bagi kesejahteraan bangsa kami. Kiranya tangan-Mu selalu menopang dan melindungi Indonesia. Kiranya Engkau memberikan berkat keamanan dan damai sejahtera di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.